Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi la yadkhulul jannata qati'un yakni qati'ur rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Sebagai mensyukuri nikmat Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan ceramah dengan judul Silaturrahimi atau Silaturrahmi. Secara harfiah artinya hubungan kasih sayang. Sila hubungan, rahmi kasih sayang. Landasan ayat yang kita bacakan tadi, pertama surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, yang kedua surat An-Nisa ayat yang ke-4, yang ketiga hadis Rasul. Silaturahmi sangat dibutuhkan dalam kehidupan, sangat diutamakan dalam kehidupan, dan wajib hukumnya kita menjaga kasih sayang atau silaturahmi antara kita satu sama lain. Jangankan kita sama-sama orang beriman, dengan orang yang di luar beriman pun kita juga dianjurkan agar menjaga silaturahmi. Kenapa demikian Bapak Saudara? Kata Plato dan Sokrates, manusia itu adalah manusia sosial. Kita tidak mungkin berbuat, tidak bisa mengerjakan sesuatu tanpa ada orang lain. Kalau orang Minang bilang Bapak Ibu duduk bersama berlapang-lapang, duduk sendirian bersempit-sempit. Maksudnya apa? Tidak mungkin kita bisa berbuat, tidak mungkin kita sukses dalam kehidupan kalau hal ini tidak kita pelihara. Di situ kata Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah satu sama lain, ya, saling tolong menolong. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau silaturahmi terganggu, kusut apalagi putus, itu bisa hilang. Kasih sayang itu menjauh. Akhirnya banyak kita merasakan kesulitan dalam hidup dan kehidupan kita. Justru itu Bapak Ibu, hal ini wajib kita pelihara. Siapapun kita, apapun profesi kita wajib menjaga silaturahmi antara satu sama lain. Apa rahasianya? Yang pertama, agar kita senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah. Allah redha, Allah sayang kepada orang yang menjaga silaturahmi. Yang kedua, Bapak Ibu Allah, agar ibadah kita diterima Allah. Allah sudah tidak akan menerima orang yang satu sama lain ukhuwahnya rusak, silatunya rusak, dia berbenci sama dengan orang lain. Allah tidak suka, Allah tidak reda. Malah yang lebih parah Bapak Ibu, orang yang merusak silaturahmi tidak berhak masuk surga. Tadi hadis kita bacakan, la yadkhulul jannata qati'un yakni qati'ur rahimin. Itu hadis sahih. Tidak berhak masuk surga orang yang memutus silaturahmi dengan orang lain.
Walaupun dia turut berpuasa, sholat, bahkan haji, zakat, bayar terus, tapi silaturahminya rusak, putus dengan orang lain, tidak berhak masuk surga. Na'udzubillah. Saya sering menemukan dalam kehidupan orang yang rusak silaturahmi. Apalagi Bapak ya, di pengadilan. Saya dulu kan mantan pengadilan. Tidak sedikit orang cerai di pengadilan, Pak. Di Sumatera Barat yang paling banyak cerai di Pengadilan Agama Padang. Kebetulan saya ketua waktu itu. Ribuan orang cerai, Pak. Setiap orang cerai saya sampaikan, cerai itu boleh kalau punya alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum, boleh, tapi dengan syarat silaturahmi jangan putus. Yang dibukakan buhul akad antara suami istri. Yang buka itu hanya tapi ukhuwah tidak boleh putus, ukhuwah tidak boleh rusak. Kenyataan yang terjadi apa yang kita katakan tadi, sampai mertua saudara istrinya tidak ditegur sapa, apalagi istrinya. Untuk itu Bapak Sulaiman Allah, wal arham, jaga silaturahmi agar Allah sayang kepada kita, agar ibadah kita terima Allah, sekaligus kita berhak mendapatkan surga. Sekarang kita masih suasana silaturahmi, kita masih berada dalam bulan Syawal. Marilah kita rakit kembali hubungan kita satu sama lain. Indikasi orang yang utuh silaturahminya pertama apa? Salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang kalau tidak lagi mau mengucapkan salam kepada kita atau tidak mau menjawab salam kita, itu indikasi silaturahmi tidak baik. Di samping itu yang kedua, senyum. Assalamualaikum, kita senyum sama dia, dia senyum sama kita. Kalau orang tidak mau lagi senyum sama kita, Bapak Ibu dipertanyakan apa yang terjadi, apa yang rusak. Orang kalau sudah kopel tidak ada senyum sama lain, Bapak Saudara, di wajah saja nampak kesalnya sama kita. Jadi yang kedua, senyum. Astabasum ila akika sadaqah. Senyum kepada saudaramu, kata Nabi, adalah sedekah. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitunya sapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Bagaimana kabar Pak? Sehat-sehat jo. Bapak dari mana? Asalnya dari mana? Kenapa bisa seperti itu? Karena silaturahminya bagus terus. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yaitunya sopan. Orang kalau silaturahmi sopan dia kepada saudaranya, sopan dia sama orang lain. Sekarang Bapak Ibu kita tidak tahu apa alasan. Banyak orang tidak sopan, Pak. Umpama kita mau keluar dari rumah kita, sudah keluar motor kita, orang mau lewat, kita mundur ke belakang, kasih dia kesempatan. Itu namanya kita sopan. Tapi orang itu kadang-kadang tidak sopan, Pak. Kalau orang sopan diberi kesempatan kita untuk lewat, kita kelosot. Itu indikasi sopan. Itu indikasi berterima kasih. Tapi kadang-kadang sering hal ini terjadi tidak seperti itu dalam kehidupan kita. Jadi orang yang silaturahmi dalam kehidupan, sopan sama istri, sopan sama suami, sopan sama mertua, sopan kepada orang lain. Terakhir Bapak Ibu Allah, itunya santun. Kita dianjurkan santun kepada makhluk tanpa pilih kasih. Irham mamfil arha diarhamka mampis sama. Santunlah kamu kepada makhluk yang ada di bumi. Sayang, kasih kepada mereka. Niscaya akan santun kepada kamu. Apa yang di langit itunya Allah dan malaikat. Untuk itu Bapak sudah mendoakan Allah. Yang lima ini indikasi dalam kehidupan kita. Untuk itu mari sama-sama kita jaga, kita pelihara dengan harapan. Pertama, Allah sayang kepada kita. Yang kedua, Allah selalu memberikan nikmat kesayang kepada kita, ibadah kita terima. Yang ketiga, berhak kita masuk surga. Inilah firman Allah,
Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara tanpa pilih kasih. Maka jagalah saudara itu, dirawat sebaik-baiknya. Hendaklah kamu takut kepada Allah, jangan langgar, la'allakum turhamun. Kalau silaturahmi utuh, baik silaturahmi kita satu sama lain, pasti kamu mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, insya Allah di dunia kita selamat, apalagi kelak di kampung akhirat. Itulah ceramah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat adanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka minaz zalimin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.